Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aan Rohayati, Prodi Pariwisata S1 UT Bandung. Kali ini saya akan menyampaikan identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Latar belakang, kota berkembang melalui pertumbuhan dan transformasi. Transformasi mengubah fungsi ruang kota, perubahan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Transformasi guna lahan, perubahan fungsi ruang terjadi terus-menerus. Meningkatkan nilai kawasan, terjadi penggunaan perubahan pada lahan. Permasalahan perkotaan. Pembangunan tidak selalu sesuai tata ruang. Timbul konflik pemanfaatan lahan. Menurunkan kualitas lingkungan, mengurangi efisiensi ruang kota. Dampak transformasi. Dampak terjadi pada sosial, perubahan, pola interaksi, dan gaya hidup masyarakat. Perubahan pada budaya, berkurangnya identitas budaya lokal akibat modernisasi. Dampak terjadi pada ekonomi, meningkatkan peluang usaha dan nilai ekonomi lahan. Dampak yang terjadi pada lingkungan, menurunnya kualitas lingkungan akibat pembangunan yang tidak terkendali. Perubahan dampak pada struktur kota, terjadi perubahan fungsi kawasan dan pola penggunaan ruang. Pentingnya penataan guna lahan untuk mengendalikan perkembangan kota, menjaga kesesuaian fungsi ruang, mengurangi dampak negatif, meningkatkan manfaat sosial. Konsep guna lahan. Guna lahan adalah fungsi dominan suatu kawasan diatur dalam tata ruang. Contohnya seperti pemukiman, komersial, industri, ruang terbuka hijau. Konsep kegiatan. Kegiatan adalah aktivitas pemanfaatan ruang terjadi pada suatu versi lahan. Contoh, tempat tinggal, berdagang, produksi, rekreasi. Tujuan dari survei ini adalah untuk mengkaji kesesuaian guna lahan, variasi kegiatan, karakteristik kegiatan. Sasaran dari survei mengidentifikasi karakteristik guna lahan, mengetahui jenis dan fungsi penggunaan lahan di Kota Bandung, variasi kegiatan, mengetahui berbagai aktivitas yang berlangsung pada setiap guna lahan. Kegiatan yang berkembang mengidentifikasi aktivitas yang dominan dan mengalami perkembangan di suatu kawasan. Keluaran yang diharapkan dari survei adalah berupa laporan siap pakai, data pendukung perencanaan, informasi kondisi existing. Lingkup kegiatan, waktu 1 semester, lokasi Kota Bandung, cakupan mencakup 6 wilayah pengembangan kota. Tahap persiapan dari kegiatan, memahami masalah, menentukan tujuan, menentukan kebutuhan data. Perencanaan survei, menentukan populasi, menentukan sampel, menyusun instrumen survei, menentukan lokasi survei. Pelaksanaan survei, tahapan pengumpulan data, observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Pengolahan data, tabulasi data, klasifikasi data, penyajian data, analisis data. Interpretasi data, analisis dilakukan untuk menilai kesesuaian lahan, mengetahui apakah penggunaan lahan sesuai dengan fungsinya, mengidentifikasi pola kegiatan, melihat jenis dan sebaran aktivitas yang terjadi pada suatu kawasan, menentukan indikasi transformasi, mengidentifikasi adanya perubahan fungsi atau pemanfaatan lahan dari waktu ke waktu. Organisasi pelaksanaan, kegiatan pendukung, bentukan tim, penyusunan proposal, perencanaan biaya, pengurusan perizinan. Manfaat survei bagi pemerintah adalah dasar perencanaan kota. Bagi masyarakat, pemanfaatan ruang lebih efektif. Dan bagi akademisi, data ini dapat menjadi penelitian perkotaan. Pada kesimpulannya, transformasi guna lahan di Kota Bandung terus berkembang seiring meningkatnya aktivitas masyarakat. Oleh karena itu,
Indikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan diperlukan untuk memastikan pemanfaatan ruang yang sesuai, mendukung perencanaan kota yang efektif, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.